Semua Selamat bapak-bapak, pagi. halo, Selamat pagi. halo, Selamat halo semua. ini. Pak Tafa satu dua Halo, tiga. di-mute semua, Terima monggo. kasih Jam Pak 6. Gasri. Satu, dua, tiga, Yuk, mute. di-mute Siap, yuk. siap. Terima Siap, kasih. siap. Oke, Jogja mute Harus Ayo bareng yuk. semangat siap-siap paling belajar semarang. Mute, yuk. mute, mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jmi ya. Pak Haji Soib nih. Ya, udah masuk waktu. Yuk. Baik, Pak. Baiklah, Bapak-bapak, Bapak-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah mulai jam 6. Kita akan mulai mengadakan Zoom pagi. Kita belajar menghargai waktu. Jadi kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal tepat jam 6 pagi. Sebelumnya saya buka dulu dan juga saya minta maaf terlebih dahulu apabila nanti dalam penyampaian saya banyak kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan di telinga atau di pendengaran. Akan saya ya baru kali dan tentu akan banyak kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajahah dalam rangka mencari ilmu, talabul ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari melewati Zoom dan PT KLPI. Ini kita diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala lewat PT KLPI dalam rangka untuk mewujudkan kedekatan kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita dikasih kesempatan bisa bernapas pada pagi hari ini. Ini yang patut kita sadari. Kalau kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit yang tidak bisa berbuat apa-apa padahal mereka kondisi tubuhnya dalam keadaan normal. Jadi di sini kita sekali lagi harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf terutama kepada pimpinan di PT KLPI, pada para direktur, pada manajer yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk membawakan Zoom, untuk membawakan sebagai moderator, di mana akan saya bacakan susunan acara kita pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mengadakan pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian akan membacakan buku bijak yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Iwayan dari Bali Denpasar. Selanjutnya dilanjutkan dengan penutup, kemudian doa dan penutup. Jadi kita selesai, tidak ada lagi apa namanya yang kita bahas. Jadi begitu selesai nanti kita selesai doa acara kita tutup untuk kenakan waktu selanjutnya akan dipakai sama yang lain. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita dari Sabang sampai Merauke kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita diberi kesempatan supaya kita selalu mengkoreksi, mempelajari, memahami bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi lingkungan kita. Jadi kita tidak boleh egois. Nah, untuk itu, marilah sama-sama kita mulai acara ini. Kita akan panggilkan saudara kita yang luar biasa untuk membacakan buku bijak pada pagi hari ini, yaitu Bapak Iwayan Pulih dari KHK Denpasar. Mereka adalah seorang saudara kita yang luar biasa. Untuk itu tidak memperpanjang pemukadimah atau menghemat waktu. Marilah kita sama-sama
dengarkan pemaparan buku bijak dari Bapak Iwayan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Iwayan. Ya, terima kasih Bapak Asmi selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan buku bijak episode yang tanggal 18 November pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Pertama, ini saya terpaksa saya bisukan video saya karena kalau saya hidupkan itu seringkali terpental dan sulit masuk. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Direktur kita, Wadir kita, begitu juga pembina HK, leader-leader kita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan buku bijak pada pagi hari ini. Nah, jadi baik Bapak-Bapak, mari kita bersama-sama menginjak kepada cover daripada buku bijak ini, karena di sini di cover buku bijak ini adalah merupakan marwah daripada isi buku bijak ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk membacakannya. Nah, jadi di sini pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak itu pasti hebat. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena ini kita sudah hampir 4 bulan lebih kita selalu belajar, selalu membacakan buku bijak ini. Nah, jadi kita sudah semua tahu dan memahami bahwa pemimpin yang hebat itu belum tentu bijaksana. Tetapi kalau pemimpin yang bijak itu sudah pasti hebat. Ya. Nah, ini pun juga tergantung daripada yang memimpin dengan yang dipimpin. Kalau antara yang memimpin dengan pemimpin itu sudah selalu sinergi, selalu bergandengan tangan, selalu bekerja sama, insya Allah itu akan terjadi pemimpinan yang bijak ini. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin bijak ini? Ciri-ciri pemimpin bijak ini ya berlari dengan tujuan. Nah, apa maksudnya berlari dengan tujuan? Jadi kita kalau sudah menjadi pemimpin yang bijak itu, kita harus berlari dengan tujuan. Mempunyai tujuan, jangan kita larinya ke sana kemari tidak ada tujuan. Nah, kalau kita berlari tanpa tujuan, berarti apa yang kita ingin capai itu tidak akan bisa kita capai. Kita untuk mencapai goal tidak akan bisa tercapai karena kita lari ke sana kemari. Kita tidak mempunyai suatu tujuan. Nah, oleh karena itu, ini mengingatkan kepada diri saya dan mengajak kita semua, marilah di dalam kita memimpin itu supaya kita mempunyai tujuan. Kita membuat program, ya, melaksanakan program-program yang kita buat supaya semuanya itu nanti cepat untuk mencapai tujuan. Kemudian tidak bertinju sembarangan. Nah, jadi di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, peserta Zoom yang berbahagia, nah di sini kita itu tidak boleh sembarangan. Ya, suatu contoh, kalau kita di KLPI misalnya, mohon maaf sekali, ini saya bukan menyinggung si A, si B, tetapi ini mengingatkan diri saya sendiri. Supaya jangan saya, umpamanya, kita sudah ada di KLPI sekarang ini bersama. Kemudian ada yang datang, mengiming-imingi kita, mau memberikan kita jabatan yang tinggi, mau memberikan kita bonus yang besar. Janganlah kita itu dengan mudah dan dengan gampangnya menerima. Nah, kalau kita dengan mudah dan gampang menerima itu, itulah tandanya bahwa kita itu seperti orang bertinju yang sembarangan. Nah, kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari Bapak-bapak dan Bunda sekaliannya. Nah, seperti sekarang ini, kita sudah insya Allah sudah selalu kita melatih kepemimpinan kita setiap hari, ya, melalui Zoom. Nah, kemudian kita melalui HK. Nah, jadi jangan sampai kita ada HK yang kita punya, kemudian kita sudah mengirim data-data HK kita, tetapi tidak pernah kita laksanakan. Nah, ini berarti kita tidak mau melatih kepemimpinan kita. Jadi saya ajak kita semua, mohon maaf, terutama diri saya sendiri, marilah kita selalu melatih kepemimpinan kita. Ibaratnya pisau. Kalau pisau itu tidak pernah kita asah, walaupun awalnya pisau itu tajam, tetapi tidak pernah kita asah,
itu pisau itu akan menjadi tumpul. Kita pun juga di sini seperti itu. Mari oleh karena itu marilah kita selalu melatih kepemimpinan kita itu setiap hari. Kemudian di sini supaya jangan seperti kita sekarang misalnya kita sudah di dalam HK, di dalam kita melatih kepemimpinan kita, tetapi beberapa hari kemudian kita ayem, kita tidak pernah mau nongol, tidak pernah kita mau ikut Zoom. Nah, ini yang mengakibatkan nanti pisau kita itu menjadi tumpul. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini sudah sering juga kita diperdengarkan ya oleh mentor-mentor kita, oleh senior-senior kita. Jadi kita ini di sini kita harus lari cepat. Di awal-awal ini kita harus lari cepat. Kenapa? Nah, karena di sini supaya kita lebih cepat bisa menginformasikan ya sarana yang diberikan oleh sistem untuk mencapai kesejahteraan. Nah, itu harus cepat-cepat kita sampaikan kepada baik itu kepada yang sudah kita bergabung maupun kepada teman-teman kita, mitra-mitra kita yang belum bergabung di KLPI. Kita harus cepat menginformasikan, walaupun di sini memang kita dalam perjalanan kita di KLPI itu memang lari jarak jauh. Ya, untuk mendapatkan hasil itu memang lari jarak jauh. Oleh karena itu kita harus menjaga stamina kita. Supaya jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah kita melatih kepemimpinan kita, itu kita nantinya akan menjadi seperti minuman bersoda yang dikocok. Bagaimana minuman bersoda yang dikocok itu? Ya, kita sudah semua tahu. Ya, kocok, blast, dibuka anunya, habislah busanya. Nah, oleh karena itu, janganlah kita seperti minuman bersoda yang dikocok itu. Dan seperti lebih kita lagi supaya jangan kita hangat-hangatai ayam. Marilah kita selalu bersemangat, selalu kita bergerak, selalu kita memberikan informasi kepada saudara-saudara kita, yaitu informasi tentang sistem penghasil uang di KLPI maupun di Ombak. Nah, sekarang kita sudah mempunyai saudara, yaitu Ombak. Jadi kita harus semuanya kita informasikan kepada saudara-saudara kita maupun kepada sahabat-sahabat kita. Nah, masalah mereka gabung dan tidaknya itu urusan mereka, tetapi kita sudah menyampaikan informasi ini. Nah, seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga stamina? Untuk menjaga stamina kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, selalu kita ingat kepada Sang Pencipta kita. Selalu kita mengandalkan Beliau. Karena kita ini adalah manusia. Manusia tidak tahu apa-apa. Yang tahu itu adalah Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus selalu mengandalkan diri, mengandalkan kepada Tuhan supaya kita diridhoinya. Setiap langkah, setiap pergerakan, setiap proses yang kita alami itu selalu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Doakan goal, strategi dan tim. Nah, di sini kita juga bukan mendoakan diri kita sendiri, tetapi kita selalu mendoakan tujuan, mendoakan goal yang kita laksanakan itu supaya cepat kita memperoleh tujuan, nyampe ke tujuan yaitu pensiun. Kemudian kita selalu mendoakan strategi yang sudah diberikan oleh perusahaan. Kita selalu berdoa supaya kita selalu bisa melaksanakan strategi itu baik diri kita sendiri maupun kita bersama tim. Nah, itu. Jadi kalau sudah selalu kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah ya goal itu cepat kita bisa capai. Kemudian strategi dengan tim itu kita selalu bisa bergandengan untuk melaksanakan strategi itu. Kemudian kita doakan leader. Ya, jadi leader itu sudah kita semua tahu bahwa
leader itu adalah orang yang pertama kali mengenalkan kepada diri kita, mengajak kita. Maka kalau tidak ada leader, tidak mungkin kita akan tahu tentang KLPI ini. Suatu contoh seperti saya sendiri. Dulu saya diajak oleh teman lewat online. Awalnya saya memang sungson karena memang belum tahu. Nah, ini kebodohan saya, kesalahan saya. Akhirnya setelah saya pahami, insya Allah, jadi saya langsung bergabung. Nah, jadi itulah, oleh karena itu mari kita doakan leader kita, ya. Kita doakan leader kita supaya kita sama-sama sehat, kita sama-sama sejahtera nantinya. Itu kita harus kita doakan. Kemudian percaya perusahaan. Nah, jadi perusahaan juga sudah memberikan yang terbaik kepada diri kita, maka kita harus percaya. Jangan sampai sudah diberikan yang terbaik untuk diri kita, kemudian kita tidak percaya, tidak yakin. Nah, itu sudah tidak benar kalau sudah seperti itu. Jadi kita harus percaya kepada perusahaan supaya kita selalu diberikan. Nah, sama halnya kalau seandainya kita tidak pernah ingat kepada Sang Pencipta, kepada yang menciptakan kita, kepada Tuhan, maka Tuhan pun ya tidak ingat dengan kita. Nah, begitu juga di perusahaan ini. Kalau kita sudah tidak percaya dengan perusahaan, ya apalagi perusahaan. Padahal perusahaan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama, selalu kita ingat, selalu kita menyadari diri, karena kita sudah diberikan oleh perusahaan, marilah kita dukung segala program yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Marilah kita sama-sama dukung, marilah kita sama-sama mengikutinya supaya kita menjadi orang yang sukses. Jadi kemudian percaya sistem. Nah, apalagi sistem yang sudah diberikan oleh perusahaan ini sangat luar biasa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu sekalian itu sudah jauh lebih memahami tentang hal ini. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan kepada diri saya. Jadi sistem yang diberikan oleh perusahaan ini sudah luar biasa. Belum ada ya sistem yang seperti ini dimanapun di seluruh dunia ini, mungkin belum ada ya sistem ya seperti yang diberikan oleh KLPI kepada kita semua. Kemudian kita percaya leader ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita ikutin prosedur ya, prosedur yang diberikan oleh perusahaan itu kita harus ikuti. Jangan lantas kita prosedurnya seperti ini, kita harus diajak berjalan ke barat, kita ke selatan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Maka kita harus mengikuti prosedur yang sudah diberikan oleh perusahaan. Kemudian kita komitmen dan persisten. Nah, jadi di sini kita harus komit. Ya. Jangan awal-awalnya kita mengatakan komit, kita siap melaksanakan apa yang diberikan oleh KLPI, tugas apa yang diberikan oleh KLPI untuk menyampaikan sarana sistem penghasil uang ini, tahu-tahu di pertengahan jalan kita sudah tidak komit. Komit itu hanya teori. Ya, mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu sekaliannya, bukan saya mengatakan Bapak dan Ibu, tetapi di sini mengingatkan kepada diri saya supaya jangan saya mengatakan diri komit, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya tidak komitmen. Nah, jadi supaya jangan seperti itu. Kemudian kita harus nempel. Nempelnya kepada siapa kita nempel? Ya, pertama kita nempel kepada Sang Pencipta kita. Kita selalu berdoa memohon ridhonya supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan selalu mendapat ridho, dan itu pasti akan berhasil. Kalau sudah mendapat ridho itu pasti akan berhasil. Nah, kemudian kepada siapa lagi kita nempel? Kita harus nempel juga kepada pihak perusahaan. Kita harus nempel kepada pihak manajemen. Kita harus nempel kepada Bapak Direktur kita. Kita harus nempel kepada Bapak Wadir kita. Kita harus menempel kepada pembina-pembina HK kita. Begitu juga antara kita, kane, ortu, dan cucu kita harus selalu bersama. Nah, jadi kalau sudah selalu kita bersama seperti itu, alhamdulillah, itu pasti keberhasilan kita itu lebih cepat. Nah, itu. Kemudian kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri, Bapak-bapak. Jadi Bapak itu sudah semua tahu bahwa masa depan kita itu sangat misteri.
kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan lagi 2-3 bulan, ya. 5 menit ke depan aja kita tidak tahu. 2 menit ke depan aja kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa, memohon ridho kepada beliau, kepada Sang Pencipta, agar kita diberikan. Pertama, kita diberikan nikmat kesehatan. Kedua, kita diberikan nikmat umur panjang. Ketiga, kita diberikan nikmat rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu, maka kita kalau ingin mendapatkan semuanya itu, kita harus selalu berdoa. Ya, harus selalu berdoa. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah malas, tidak mudah kesel, tidak mudah bosan. Jadi insya Allah kalau kita pemimpin-pemimpin ini, ya terutama di KLPI, kalau kita sudah fokus, kita sudah diberikan peringkat pemimpin di sini, kalaupun pemimpin dalam lingkup yang kecil. Nah, jadi ketua HK sudah diberikan untuk memimpin HK-nya. Kita kane-kane juga sudah diberikan status pemimpin untuk memimpin para anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Nah, jadi di dalam kepemimpinan kita itu kita harus fokus, ya, supaya jangan kita misalnya kita memberikan informasi kemudian ditolak, terus kita cepat-cepat merasa kecewa, kita cepat-cepat merasa capek. Nah, ini yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama selalu bergandengan tangan, selalu kita bersama-sama bersama semua jajaran yang ada di KLPI. Nah, itu isi cover daripada buku bijak yang bisa saya sampaikan. Kemudian, baiklah Bapak-bapak dan Ibu peserta JOM yang berbahagia, marilah kita menginjak kepada buku bijak yang tanggal 18 November 2024 ini. Nah, jadi di dalam alinea pertama di situ dikatakan orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah, Bapak-bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini apabila ada orang yang seperti itu, yang selalu dia memisahkan dirinya, tidak mau berkumpul dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapapun, dia tidak mau berkumpul, ya. Nah, itu berarti ciri-ciri orang yang selalu itu ingin membantah apa yang disampaikan oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Begitu juga di KLPI. Jadi kita harus selalu berkumpul. Jangan kita memisah-misahkan diri. Nah, inilah tujuannya dibentuk HK. Di masing-masing kita, di masing-masing daerah, itu sudah ada HK. Jangan lantas HK sudah terbentuk, tetapi tidak pernah dimanfaatkan. Tidak pernah kita gunakan untuk saling bertemu. Harapan kita semua di HK inilah tempat kita bertemu untuk bisa saling menyampaikan informasi, kita sharing-sharing. Ya, kalau misalnya seperti saya sendiri, walaupun saya sudah menjadi kane, tetapi saya itu jauh daripada sempurna, jauh daripada kebisaan. Saya masih tidak bisa, tapi saya tidak malu-malu apabila anak saya, apakah itu kane, apakah itu ortu, apakah itu cucu-cucu saya, kalau memang saya tidak bisa, saya tidak malu-malu bertanya. Mari kita sharing bersama supaya untuk cepat mencapai tujuan kita. Orang bodoh tidak suka diberi pengertian. Ia hanya ingin membeberkan isi hatinya, Bapak-bapak. Ini sudah kodrat mungkin. Apabila orang itu orang bodoh, ya, dia tidak akan suka kalau kita berikan pengertian, ya. Bahkan dia mencibir kita, bahkan dia ngolok-olok kalau bahasa Lomboknya. Jadi dia itu akan mengolok-olok kita, ya. Nah, jadi itu kalau orang yang bodoh, ya, dia hanya ingin membeberkan isi hatinya sendiri. Selalu dia merasa diri paling benar.
Selalu dia merasa diri paling tahu, padahal dia itu adalah orang yang bodoh. Dosa dan kehinaan berjalan bersama. Kalau sudah tercela, pasti pula akan dinista. Nah, jadi ini Bapak-bapak, dosa, begitu juga kehinaan, itu pasti selalu berjalan bersamaan. Nah, kalau sudah tercela, itu pasti akan dinista. Kalau sudah diketahui orang, pasti akan menjadi buah bibir orang, pasti akan selalu dicemooh, pasti selalu dihina. Oleh karena itu, marilah kita selalu berkata yang baik, berbuat yang baik, berkata yang jujur, berbuat yang jujur, supaya kita itu selalu mendapat penghargaan atau penghormatan dari saudara-saudara kita yang kita ajak bersama dan dari orang yang lain. Perkataan orang dapat merupakan sumber kebijaksanaan dalam seperti samudra, segar seperti air yang mengalir, Bapak-bapak. Nah, jadi kalau sudah kita selalu bisa berkata dengan bijak, selalu kita berkata jujur, selalu kita berkata dengan baik, maka perkataan kita itu sudah dianggap seperti dalamnya samudra. Ya, jadi bagaimana dalam samudra? Nah, kalau sudah kita seperti itu, niscaya itu bisa akan menambah kesejukan, menambah kenyamanan bagi orang-orang yang kita ajak bicara. Nah, jadi begitu juga, ya, segar. Orang-orang yang mendengar perkataan itu segar, seperti halnya air, ya, mengalir ke celah-celah yang terkecil pun. Kita sama di KLPI ini, air itu seperti itu. Jadi selalu mengalir dari hulu ke celah-celah yang terkecil, ke celah manapun, itu selalu memberikan kesejukan kepada kita semua. Kemudian tidak baik berpihak kepada orang durhaka dan menindas orang yang tak bersalah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi kita tidak baik memihak orang yang durhaka dengan tujuan untuk menindas orang yang tidak bersalah. Ya, orang tidak bersalah itu ya dia sendiri merasa tidak bersalah, tetapi ada yang tahu. Yang tahu siapa? Tuhanlah yang tahu. Oh, ini orang yang tidak bersalah. Ini orang yang benar, ini orang yang jujur. Maka Tuhan selalu akan memberikan ridhonya, selalu akan melindunginya daripada orang yang memberikan perlindungan kepada orang yang durhaka, memihak kepada orang yang durhaka untuk menindas orang yang tidak bermasalah seperti itu. Jika orang bodoh berbicara, ia menimbulkan pertengkaran dan minta dihajar, Bapak-bapak. Nah, kenapa? Kalau orang bodoh itu berbicara, selalu menimbulkan pertengkaran, karena pembicaraannya itu sudah arahnya ke arah yang jahat saja. Pembicaraannya itu ke arah yang tidak benar saja, mengajak ketidakjujuran, mengajak kita semua ketidakjujur. Nah, ini sudah pasti kalau orang yang bodoh itu pembicaraannya seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita secara bijak menyikapi, ya. Bukan kita menjauhkan diri, bukan kita tidak mau bergaul dengan orang bodoh, tetapi mari kita sikapi supaya jangan kita ikut terjerumus di dalam kebodohan itu. Ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya. Ia terjerat oleh kata-katanya sendiri. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi perkataan orang bodoh itu pasti akan menghancurkan dirinya. Karena apa? Karena dia berbicara tidak jujur, berbicara bohong, itu pasti akan menghancurkan dirinya. Oleh karena itu, supaya jangan kita menjadi seperti itu, supaya jangan kita terjerat oleh kata-kata kita sendiri, marilah kita berbicara dengan baik, berbicara dengan benar. Nah, jadi di sini pun kita harus mendengarkan juga pembicaraan orang lain, ya. Jangan dimentah telan-telan. Kita harus mendengarkan. Di sini kita juga harus APBN, ya. Jadi belum tentu orang yang bicara itu semuanya negatif. Pasti ada salah satunya positif. Begitu juga pembicaraan kita. Mari kita APBN, ya.
Nah, kalau sudah kita APBN, insya Allah kita itu menjadi suatu panutan dan menjadi orang yang bisa menyejukkan semua pihak. Orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak, Bapak-bapak. Nah, jadi di sini kita di KLPI ini, marilah kita selalu konsisten, jangan menunda-nunda apa yang diberikan tugas oleh perusahaan, mari kita langsung laksanakan, jangan tunda-tunda. Ya. Nah, sebab kalau kita menunda-nunda, sekarang misalnya diberikan tugas untuk menyampaikan sarana sistem penghasil uang, kemudian kita tidak sampaikan, kita tunda, ini akan merusak tatanan kita, merusak daripada program KLPI yang sudah dicanangkan sedemikian rupa. Nah, inilah yang merusaknya. Mungkin sama halnya dengan kita, walaupun kita seorang pegawai negeri, orang pegawai swasta, bekerja di perusahaan, tetapi kalau selalu kita menunda-nunda seperti itu, akan merusak program yang sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, janganlah kita menunda-nunda apa yang ditugaskan kepada kita. Kemudian, Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman, Bapak-bapak. Jadi bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang bijaksana, bagi orang-orang yang senantiasa mengedepankan kebenaran, pasti mereka itu datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya selalu diberikan ridho. Jadi itu ibaratkan ibaratkan menara tadi, menara yang kuat itu. Nah, siapa yang kuat itu? Yang kuat itu tiada lain adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia, seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota, Bapak-bapak. Nah, ini bedanya. Kalau orang kaya itu selalu mengedepankan hartanya, selalu mengedepankan uang, selalu menyangka bahwa uang itu adalah segala-galanya dan selalu bisa semuanya itu selalu bisa dibeli dengan uang. Nah, itu pemikiran orang kaya. Tetapi kalau kita, marilah kita dari sekarang, kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang kaya. Nah, sebelum kita menjadi orang kaya, mari kita sama-sama belajar, persiapkan diri, supaya nanti setelah kita menjadi orang kaya itu, supaya jangan kita sombong, supaya jangan kita selalu mengandalkan, ini saya punya uang banyak, ini segala sesuatunya bisa saya beli dengan uang. Nah, supaya jangan seperti itu, Bapak-bapak dan Bunda yang peserta Zoom pagi hari ini yang sangat berbahagia. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Ya, ini sudah wajib itu hukumnya. Bagi orang-orang yang angkuh itu dia pasti akan terjerumus, akan jatuh, ya, karena keangkuhannya. Tetapi bagi orang-orang yang rendah hati itu pasti akan dihormati. Semua orang akan menghormati. Baru saja kita lihat, wah ini Bapak Asmi, wah ini beliau ini orang yang luar biasa, mengajak saya, memberikan saya pemahaman sehingga saya bisa ikut menikmati apa yang diberikan oleh KLPI. Nah, itu. Jadi semua nanti seperti itu, ya. Setiap orang yang datang misalnya ke Lampung, wah, bukan Pak Haji Sunarto yang, oh ini Bapak yang membantu kita, ini Bapak yang selalu memberikan kita jalan ke arah yang benar. Nah, pasti seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian menjawab sebelum mendengar adalah perbuatan yang bodoh dan tercela, Bapak-bapak. Oleh karena itu janganlah kita itu sebelum selesai orang berkata, sebelum selesai orang itu mengeluarkan apa yang akan disampaikannya, kita sudah menjawab. Nah, di sini mohon maaf, di sini berarti dia sok pinter, sok tahu. Nah, oleh karena itu janganlah kita bersikap seperti itu. Dengarkan dulu, kalau memang itu sudah tidak sesuai dengan hati nurani kita, apalagi sudah
lepas dari koridor-koridor yang ada di KLPI. Ya kita dengan secara baik menjawabnya. Ya, mohon maaf Bapak, saya mungkin tidak bisa mengikuti Bapak karena saya sudah ada di satu gerbong yang menurut saya itu sangat bagus, yaitu gerbong KLPI. Nanti Bapak kalau misalnya ingin ikut saya setelah Bapak memahami, ayo kita sama-sama. Nah, jadi kalau sudah dengan demikian kita memberikan pemaparan dan memberikan jawaban kepada mereka, mereka itu tidak akan jengkel kepada kita. Dimanapun nanti kita ketemu, selalu dia itu dia itu ingin bergandengan tangan dengan kita. Insya Allah seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan, hilang kemauan itu, hilang juga segala-galanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin supaya kemauan kita itu tercapai dan tidak hilang, maka kita harus selalu seperti di tahap awal tadi dikatakan, selalu komit, ya. Selalu kita itu fokus supaya kemauan kita itu jangan hilang. Nah, kalau kita tidak fokus dan tidak komit, itu kemauan-kemauan kita itu akan menjadi hilang, ya. Harapan-harapan kita itu akan menjadi hilang. Nah, jadi kemudian untuk alinea yang berikutnya, orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran, Bapak-bapak. Nah, jadi kalau orang-orang yang berbudi itu pasti selalu ingin untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Karena semakin banyak yang kita belajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Nah, jadi kalau orang-orang yang berbudi itu selalu ingin memperbanyak pengetahuannya. Begitu juga orang-orang yang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran yang baik. Ya, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya mereka ingin belajar. Nah, kita pun juga di sini, ya, harapan kita semua, marilah kita belajar. Jangan merasa bosan, jangan merasa belajar ini merasa merupakan suatu hal yang tidak kita butuhkan. Jangan. Kita belajar ini selalu kita membutuhkan, karena seperti saya katakan tadi, semua pengetahuan itu semakin banyak kita pelajari, semakin banyak yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, marilah kita belajar terus. Hadiah membuka jalan dan mengantar orang kepada orang-orang besar. Nah, jadi biasanya orang-orang besar itu selalu memberikan hadiah kepada anak buahnya, supaya anak buahnya itu selalu mengajak orang-orang itu supaya bisa mendekat kepada dirinya. Nah, kita pun di KLP ini sudah seperti itu. Kita selalu diperhatikan oleh pihak perusahaan. Kita diberikan hadiah, yaitu hadiahnya apa? Ya, promo-promo. Ya, dengan adanya promo berarti itu insya Allah memperdekat hubungan antara calon member dengan pihak perusahaan. Nah, jadi insya Allah dengan adanya promo-promo yang sudah diberikan ini sudah merupakan percepatan kita di KLPI. Nah, kemudian pembicara pertama dalam sidang pengadilan selalu nampaknya benar, tapi pernyataannya mulai diuji apabila datang lawannya. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, memang di sini biasanya orang yang berpura-pura, orang yang ingin membantu kita, di depannya selalu berkata manis, selalu berkata baik, selalu berkata jujur. Tetapi setelah datang musuh kita, setelah datang orang yang kita ajak berperkara, itu biasanya mereka itu sudah lain. Nah, jadi kita di KLPI jangan seperti itu. Mari kita dari awal kita komitmen, ya. Dari awal kita komitmen, seperti lagi-lagi saya singgung seperti yang di atas. Dari awal kita komitmen, seterusnya lah mari kita komitmen. Mari kita bersama-sama
kembangkan. Mari kita bersama-sama berikan informasi sarana tentang penghasil uang ini. Apalagi sekarang ini kita sudah mempunyai saudara. Ya, saudara. Siapa saudara kita? Ya, saudara kita itu adalah ombak. Air itu saudaranya adalah ombak. Nah, jadi dengan dua aplikasi ini, insya Allah itu akan lebih cepat mensejahterakan kita semua. Dengan undian, pertikaian dapat diakhiri. Bahkan pertentangan antara orang berkuasa pun dapat dielakkan. Saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, jadi di sini kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Apakah itu saudara, apakah itu sahabat. Kita ini sudah satu, apalagi kita di KLPI. Kita sudah dalam satu gerbong yang sangat baik. Marilah kita sama-sama kita bersaudara semuanya. Seperti saya sering berseloroh bersama Bunda Eni. Ya, Bunda Eni selalu mengatakan kita ini sudah luar biasa, kita ini sudah sangat-sangat seperti saudara. Sekali aja kita tidak jum, rasanya setahun kita tidak ikut jum karena tidak ketemu dengan saudara-saudara kita. Itu saya sangat setuju sekali karena kita ini sudah bersaudara. Ya, semua teman-teman kita yang ajak kita jum ini adalah saudara kita. Oleh karena itu, marilah kita antara saudara, antara tetangga, itu kita selalu saling harga menghargai dan selalu saling menghormati. Sebab kadangkala di sini saudara itu kadang-kadang bisa lebih tidak dekat dengan kita. Nah, karena apa? Karena itu kita tergantung diri kita sendiri. Ya, kalau diri kita sendiri sudah selalu menganggap bahwa apakah itu saudara, apakah itu sahabat, ya kita selalu bersatu bergandengan tangan bersama, insya Allah itu kita semua menjadi nyaman. Nah, bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan, Bapak-bapak. Nah, jadi kita di sini apabila kita menyampaikan kata-kata yang kurang senonoh, kata-kata yang tidak jujur, kata-kata yang tidak baik, itu pasti nanti kita yang akan merasakannya, kita yang mendapatkan akibatnya, karena kita tidak jujur, karena kita tidak baik dalam menyampaikan kata-kata itu. Oleh karena itu, marilah kita sekarang bersama-sama, terutama diri saya sendiri, mari kita berkata yang jujur, mari kita berbuat yang baik, mari kita selalu mengajak saudara-saudara kita ke arah yang kebenaran. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Nah, itu di atas sudah saya jelaskan. Jadi lidah ini sangat berbahaya, ya. Memang lidah itu bisa saja kemana kita elokkan, kemana kita itu bisa saja, tetapi akibatnya itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita waspada, marilah kita bagaimana caranya untuk membelokkan lidah kita supaya kita selalu berkata yang baik dan jujur. Orang yang mendapat istri mendapat keuntungan karena istri itu adalah karunia dari Tuhan, Bapak-bapak. Jadi kita semua, bagi kaum bapak-bapak, ini kita sudah sangat beruntung karena kita sudah dikaruniai istri oleh Yang Maha Kuasa. Jangan lantas istri yang sudah dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa itu kita sia-siakan. Contoh ini saya sangat-sangat menginspirasi, ini seperti Pak Beni selalu berdampingan, kemudian juga Pak Heri, dan begitu juga Bunda Juju itu selalu berdampingan. Nah, inilah yang harapan kita semua, supaya jangan sewaktu kita pacaran aja kita merasa mesra-mesra, sedikit-sedikit kita mau ngantar, sedikit-sedikit kita ayang, apa terjadi ayang. Nah, tetapi sekarang baru menjadi istri, kemudian kita sedikit-sedikit marah, baru disuruh ngantar sedikit sudah marah. Nah, inilah
supaya kita tetap selalu bagaimana pada saat kita pacaran dan sekarang bahkan bisa kita tingkatkan. Ya, ini harapan kita semua. Ya, mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu sekaliannya. Jadi saya menyinggung itu, menyampaikan itu karena apa yang disampaikan di dalam buku bijak ini seperti itu gitu, Bapak-bapak dan Bunda ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ini. Kemudian orang miskin memohon dengan sopan, orang kaya menjawab dengan bentakan. Ya, nah jadi ini juga yang tidak dibenarkan. Makanya seperti saya katakan tadi, sekarang kita ini sedang diajar untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang kaya, supaya setelah kita menjadi orang kaya itu jangan kita sombong. Baru misalnya ada orang yang miskin datang memohon, meminta bantuan, baru ada anak yatim yang datang, kemudian kita bentak, ya. Nah, itu sudah menunjukkan, memperlihatkan kesombongan kita. Nah, tetapi insya Allah kita ini tidak akan seperti itu karena kita ini sudah semua tahu TST, JBJM, kemudian APBN, kita ini sudah semua tahu tentang hal itu, sehingga insya Allah kita tidak ada seperti orang yang sombong tadi. Kemudian di alinea terakhir, ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab daripada saudara. Nah, jadi di sini ya, biasanya di dalam pergaulan kita, di dalam persahabatan kita, di sini biasanya ada yang tidak setia, ya, ada yang tidak setia dengan persahabatan dan persaudaraan kita ini. Nah, tetapi harapan kita, marilah kita dari awal kita bersahabat supaya seterusnya kita selalu setia, selalu konsisten kita di dalam persahabatan kita ini. Memang di sini ada pula yang lebih akrab daripada saudara. Persahabatan kita itu ada yang lebih akrab daripada persaudaraan kita. Nah, itu alhamdulillah kita semua di sini di KLPI ini kita sudah semua kita itu melakukan TST sehingga kita itu selalu akrab, baik itu dengan saudara maupun dengan sahabat-sahabat kita. Nah, mungkin itu pemaparan buku bijak pada pagi hari ini yang sudah barang tentu di dalam pemaparan saya ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa isi pada buku bijak ini. Ya, kesalahan-kesalahan sudah barang tentu itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau memang itu ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Bapak Asmi selaku moderator. Kemudian waktu dan mohon maaf. Jadi saya bacakan doa dulu sebelum kita serahkan kepada Bapak Asmi selaku moderator. Bapak-bapak dan ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama. Saya pimpin doa ini dengan doa kepercayaan saya, yaitu dengan secara Hindu, dan saya mohon kepada bapak-bapak itu mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ya bapak-bapak, kita mulai. Om mantra hinam kriya hinam bhakti hinam Maheswaro yad pujita mahadewa paripurnam tad astume Ayu Werdir, Yaso Werdir, Pradnya Suka, Sriam Darmo Santano, Werdice Santute Sabte Werdaya. Om Dirgayur Nirwigna Suka Werdi Nugrahakam. Om Iswara yang agung, mantram kami tiada sempurna, perbuatan kami tiada sempurna pula. Karena itu kami memujamu, oh Iswara yang agung. Semoga kami dikaruniai kesempurnaan ya, dalam melakukan tugas-tugas kami yang dibebankan oleh KLPI, supaya jangan kami merasa terbeban, dan kami dengan ikhlas melaksanakan tugas-tugas ini di dalam
menyampaikan atau memberikan informasi sarana sistem penghasil uang dengan mudah untuk mensejahterakan keluarga kami semua, mensejahterakan pihak sahabat, tetangga maupun masyarakat sekitar kami. Dari aplikasi ombak yang mendukung aplikasi air pada saat ini, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami ridho, supaya kami bisa menyampaikan itu dengan baik dan benar. Oh Sang Yang Widiwaso, berkahilah kami dengan 7 perpanjangan hidup lama, nama harum, ilmu pengetahuan, kebahagiaan, kesejahteraan, kepercayaan, dan putra-putra utama yang menjadi penerus kami sebagai generasi pejuang bangsa dan perjuangan di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya Tuhan, Ido Sang Yang Widiwaso, berikanlah kami semua dari pihak manajemen, dari pihak direktur, wakil direktur, kemudian pihak dari pembina HK, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kemudian semua Tane, ortu, member, dan mitra-mitra KLPI, berikanlah mereka-mereka itu kesehatan, nikmat kesehatan, supaya mereka-mereka itu bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Ya Tuhan, Ido Sang Yang Widiwaso, kami mohon juga ampunilah kesalahan-kesalahan kami, agar kami mendapatkan warunugrahamu, agar kami mendapat ridhomu, supaya kami bisa menjalankan KLPI dengan baik, sehingga kami dengan tepat bisa mencapai tujuan kami. Om Santi, 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 Om. Semoga damai, damai, damai. Sekian, terima kasih, dan saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya, baik di dalam membacakan buku bijak maupun di dalam memberikan penafsiran-penafsiran. Oleh karena itu, untuk pembacaan buku bijak pada pagi hari ini saya sudahi, kemudian saya serahkan kembali kepada Bapak Asmi selaku moderator. Kami persilakan Pak Asmi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Wayan yang sudah luar biasa, begitu banyak menginspirasi kita, memotivasi kita semua untuk menambah wawasan kita, sehingga kita belajar menjadi orang-orang yang bijak. Mudah-mudahan ini semua akan mendapat ridho dan karunia dari Allah SWT. Saya sebagai moderator mohon maaf kepada para staf, para pembimbing, para semua yang bersangkutan di atas jadi KLPI ini, karena kan saya banyak kesalahan, keliruan di dalam membimbing acara pagi hari ini. Jadi kita tutup acara ini, sudah selesai, dan kita akan bertemu lagi kepada waktu dan tempat yang sama lagi. Dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 media. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 miliar. Salam 5 pilar. Sehat selalu. Bisnisku, ibadahku bersama KLPI, yes, Bagus mati, pensiun. KLPI selalu jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang keluar Pak Asmi. Pak Asmi, tutup Pak Asmi. KLPI the best, number one. Sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan jalannya di KLPI. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih.
kasih. Saya izin keluar ya. Bapak Jimin. Izin keluar. Ya. Ya.